Gue mau nanya satu pertanyaan sama lo. Gimana sih kerjaan lo hari ini? Hawa-hawa akhir tahun bikin lo produktif atau enggak sih? Beberapa dari lo mungkin udah duduk di depan laptop berjam-jam, tapi tetap gak berhasil nyelesain apapun. Atau mungkin sebaliknya, lo ngerasa produktif banget dan ternyata lo bisa ngerjain semua kerjaan lo sampai tuntas. Well, kalau misalnya lo ada orang yang lebih produktif, lo ngerasa gak sih pas lo fokus kayak waktu tuh cepet gitu, cepet banget berlalu. Semua hal yang lo kerjain rasanya ngalir aja gitu. Nggak kerasa tiba-tiba udah malam misalnya. Karena apa? Karena ya lo beneran enjoy ngerjain kerjaan itu. Dan pada akhirnya ya jadi produktif aja gitu. Nah kalau kayak gitu tuh kenapa sih? Kenapa dan gimana kita bisa nyampe ke fase dimana kita fokus banget sampai kita lupa waktu? Well, sebenarnya ngalir yang lo rasain ini merupakan suatu fenomena yang dalam istilah psikologinya disebut sebagai fenomena flow. Nah, dan nggak tanggung-tanggung, ada riset nih yang dilakukan oleh McKinsey. Itu tuh nunjukin kalau misalnya lo berada dalam kondisi flow, ini tuh bisa memicu produktivitas lo, bisa meningkatkan produktivitas lo bahkan sebanyak 500%. Jadi judul video ini tuh sebenarnya bukan sekedar clickbait buat lo, emang beneran gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana? Well, kalau lo mau tahu lebih lanjut gimana flow ini bisa ningkatin produktivitas lo, gimana cara lo masuk ke flow, mendingan lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Nah sebelumnya fenomena flow sendiri udah sempet dibahas ya oleh 1% di video sebelumnya. Tapi sekarang akan coba gue bahas lagi. Nah istilah flow itu dibuat oleh Mihai Csikszentmihalyi dalam bukunya yang berjudul Flow. Flow adalah kondisi keterlibatan penuh dengan suatu aktivitas. Jadi lo engage banget gitu. Dan engage keterlibatan ini yang gue maksud adalah kondisi dimana seseorang tuh ngasih atensi penuh. Dan ya sampai hanyut aja gitu dalam aktivitas itu. Setiap hari lo pasti pernah ngalamin kondisi flow ini di kehidupan sehari-hari. Entah itu pas lagi serius banget ngulik lagu di gitar, pas lagi ngobrol seru sama temen, pas baca novel misalnya, main futsal, atau berbagai macam hal lainnya. Misalnya gue ambil contoh diri gue gitu, pas lagi ngulik lagu pakai gitar. Buat gue kegiatan ini bisa memicu gue untuk masuk ke kondisi flow tadi. Jadi gue bisa fokus, nyari kunci, atau dengerin lagu yang mau gue mainin, biar gak salah maininnya. Udah itu setiap kali gue lagi ngulik lagu ya gue tuh ngerasa gak capek gitu. Walaupun udah ngulik berjam-jam. Waktu kerasa cepet banget. Nah inilah yang dinamakan sebagai flow. Buat beberapa orang bisa jadi beda ya. Ada yang masuk kondisi flow kalau lagi main video game. Kayak misalnya PUBG atau Among Us misalnya. Pas main ya orang itu fokus banget dan ngeliatin gerak-gerik pemain lain supaya bisa menang. Bisa jadi mainnya sampai berjam-jam gitu saking enjoynya. Nah contoh-contoh kegiatan yang baru gue sebutin kayak misalnya musik atau video game. Pada dasarnya memang secara gak langsung itu bakal bisa lebih mudah untuk mengaktifkan flow. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya nggak sebegitu naturalnya dan mungkin kita terkondisikan untuk tidak flow gitu di sini. Contohnya apa ya? Kita ambil contoh aja ya, kerjaan mungkin atau tugas. Meskipun ada aja yang sebenarnya bisa gitu untuk masuk ke flow dari kerjaan atau tugas. Well, gue sebenarnya beruntung, gue bisa aja masuk flow dari kerjaan sih. Nah, terlepas dari sebagian orang yang mungkin passionate banget sama kerjaan atau tugasnya, banyak dari kita yang mungkin sering ngerasa bosen gitu. Nah, jadi nggak dapet flow dari sini. Alih-alih nge-flow, kedua hal ini malah bisa ngebuat waktu tuh kerasa lama banget gitu. Dan konsentrasi juga jadi kemana-mana, susah banget buat fokus. Nah, ini sebenarnya yang jadi alasan utama kenapa 1% buat video ini. Kita pengen ngasih tahu nih bahwa sebenarnya ada loh cara yang bisa kita terapin untuk ngubah hal ngebosenin tadi jadi sumber untuk ngedapetin kondisi flow. Yang sayangnya hal ini memang jarang banget. Bahkan gak pernah kita pelajari mungkin ya di masa-masa kita sekolah atau di rumah gitu. Jadi kayak makanya kita sebagai life school nih yang pengen ngajarin lo tentang hal-hal penting dalam kehidupan, ini adalah salah satu hal penting buat lo yang mungkin gak pernah lo pelajari di sekolah. Nah, apa aja tuh? Gue bahas satu persatu ya. Pertama, lo bisa tetapkan tujuan yang jelas gitu. Nah, misalnya gini, ketika lo main game, tujuannya kan pasti untuk menang. Nah, untuk menangin game, apa aja yang harus lo lakuin? Misal, kalau jadi impostor gitu ya, di Among Us ya lo harus ngebunuh pemain-pemain lain dan membaur jadi crewmates. Nah, sama halnya ketika lo ngerjain kerjaan kantor atau sekolah. Akan susah buat masuk ke kondisi flow ketika lo hanya duduk depan laptop dengan mental, ya yang penting tugasnya dikerjain dah. Ini beban deh buat gua. Nah, lo tuh sebenarnya bisa mengatasi hal ini dengan menetapkan tujuan yang oke. Yang oke tuh yang kayak gimana? Ya, yang jelas ya, dan spesifik gitu. Kalau bisa dengan batas waktu yang jelas juga. Misalnya, oke, gue mau ngerjain nih pembukuan hari ini. Dalam 1 jam ke depan, gue akan ngerjain setengah bagian terlebih dahulu. Gitu. Bab A dulu sampai C dulu misalnya. Kayak gitu. Nah, itu bakal bikin, ya lo jadi punya tujuan kan? Ya, kalau lo punya tujuan, ya nanti lo bakal berusaha tuh untuk mencapai tujuan itu dan fokus.
Hal kedua yang bisa lo terapkan adalah lo mencari feedback atau umpan balik dari setiap step yang lo lakuin. Lo kan tahu ya, misalnya kalau lo main gitar, kalau lo salah main ketika nadanya fals gitu. Nah, nada fals ini bisa jadi feedback buat mainin nada yang benar gitu. Sama kayak kerjaan, semakin lo tahu feedback kapan suatu tingkah laku dikatakan tepat dan kapan enggak, akan semakin mudah untuk lo masuk ke dalam kondisi flow. Contoh aja misalnya ketika lagi menulis skrip gitu. Ya akan beda rasanya ketika lo sekedar nulis aja dibandingkan dengan lo coba memahami struktur artikelnya apa aja, penggunaan kalimat yang benar kayak gimana, dan lain sebagainya. Jadi lo immerse gitu di dalam pekerjaannya, lo emang serius gitu. Lo memang mencari feedback gitu. Dan lo tahu feedback yang jelas dari kerjaan lo, proses menulis lo akan jadi lebih seru dan lo akan jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam kondisi flow. Yang ketiga juga lo perlu ngasih diri lo tantangan yang sesuai. Suatu kerjaan akan ngebawa lo ke kondisi flow kalau misalnya kerjaan itu punya tingkat kesulitan yang sebanding atau setidaknya lebih sedikit dari kemampuan yang lo punya. Maksudnya gimana? Nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah gitu. Jadi kayak ngerjain suatu hal yang lo kerjain yang kalau misalnya terlalu gampang, itu kita bakalan bosen gitu. Tapi kalau kerjaannya terlalu sulit, ya kita bakal jadi stres atau burn out gitu. Jadi kayak jangan terlalu susah, jangan terlalu mudah. Yang tetap menantang tapi nggak terlalu susah juga gitu. Makanya lo perlu nyari tahu nih, seberapa besar kapasitas diri lo. Kalau misalnya lo udah paham dengan kapasitas lo, kasih diri lo tantangan yang kurang lebih sesuai dengan kemampuan lo, gitu ya. Nah, hal terakhir yang bisa lo terapkan adalah hindari diri lo dari distraksi. Coba posisikan diri lo dalam situasi dan suasana yang mendukung untuk benar-benar produktif. Pas lo lagi mau ngerjain kerjaan atau tugas, coba matiin notif HP dalam batas waktu tertentu. Atau ya coba jauhin dulu dari distraksi gitu kayak HP. Kalau takut ketinggalan informasi ya bisa sediain waktu khusus gitu kan. Gue berharap cara ini sebenarnya bisa ningkatin produktivitas lo. Dalam prakteknya ini perlu lo notes ya, perlu lo catet nih. Dalam prakteknya mungkin lo akan mengalami beberapa kesulitan. Gak cuma kesulitan buat jadi produktif aja, tapi juga kesulitan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi lo. Lo mungkin terlalu fokus dengan pekerjaan sampai akhirnya lo lupa bahwa sebenarnya masih ada kehidupan di luar pekerjaan lo. Mulai dari kesehatan, hobi, sampai dengan relasi dengan orang-orang terdekat. Nah, kalau misalnya ini dibiarin, ya bisa aja lo jadi mudah ngerasa tertekan, mudah sakit, susah fokus, susah konsentrasi, atau relasi lo jadi terganggu. Nah, makanya 1% hadir nih untuk ngebantu lo mengatasi kesulitan itu. Gimana caranya biar lo tetap produktif, dan gimana cara lo biar lo bisa sehat mental. Nah, that's why 1% bakal ngadain webinar nih, yang judulnya gimana cara untuk menjalani hidup produktif dan sehat mental. Nah, webinar ini bakalan diadain kapan? Webinar ini bakalan diadain di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Nah, sekalian tahun baru kan, lo bisa mulai nih untuk nyoba produktif, sekaligus nyoba juga untuk maintain kesehatan mental lo. Webinar ini bakal dibawain sama gue, Evan, dan juga Kak Diah yang merupakan psikolog 1%. Nah, kalau misalnya lo suka dengan materi YouTube, pasti gue yakin lo bakal suka banget sama materi yang ada di webinar. Kenapa? Karena yang bakal dikasih itu bakalan ya pengalaman gue, pengalamannya Kak Diah, dan pengetahuan yang mungkin lebih dalam nih untuk ngebantu lo tetap produktif dan sehat mental. Jadi lo gak usah khawatir dengan kualitas materi yang disampaikan. Dengan ikut webinar ini lo bakal belajar lebih dalam tentang caranya gimana gitu ya. Dan gak sampai situ aja, di awal lo bakal dapet psikotes, jadi lo tahu kondisi diri lo kayak gimana. Terus lo bakal dapet sesinya, lo bakal dapat gambaran tuh di psikotesnya, kepribadian lo kayak gimana, dan kayak produktivitas lo tuh kayak gimana. Abis itu di akhir sesi lo bakal dapet tugas berupa worksheet. Nah, dimana nanti lo bakal bisa belajar tuh dari worksheet itu. Lo juga bakal tergabung ya ke grup komunitas Telegram untuk diskusi bareng ratusan orang lainnya tentang topik webinar ini. Biasanya ada ratusan orang yang ikut selama 3 hari dengan mentor 1% dan peserta lain. Nah, kebetulan banget buat lo yang lagi nonton video ini, semua benefit ini bisa lo dapetin dengan harga cuman 100.000 aja. Jadi kalau misalnya lo tertarik, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut ya silahkan kunjungi 1%.net atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Nah, sebelum menutup video ini lo bisa coba ceritain ya di kolom komentar tentang pengalaman flow yang pernah lo rasain. Akhir kata ya gue harap sebenarnya lo bisa lebih produktif dan bahagia dengan pekerjaan lo. Terus ingat aja bahwa kesehatan mental lo penting dan produktivitas lo penting juga. Dan semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.